Sukses itu ada polanya, gagal pun ada polanya. Menarik, ada buku Sales Magic yang harusnya kalau teman-teman pelajari, baca, ini akan bisa membantu teman-teman menjadi lebih sukses lagi dalam berjualan. Buku ini dari Tung Desem Waringin dan Bapak Ben Abadi, kitab sucinya para sales. Jadi kalian para produk konsultan yang ingin sukses berjualan, buku ini salah satu yang perlu kalian pertimbangkan. Kenapa? Ya karena kalau kita bicara sales atau jualan itu nggak ada tuh di pendidikan formal ya. Kalau kita mungkin bicara S1, S2, atau S3 bahkan, itu cuma membahasnya secara garis besar saja. Misalkan ilmu pemasaran atau mungkin ekonomi dan lain sebagainya. Memang secara garis besar, tidak spesifik untuk sales atau berjualan seperti ini. Jadi nggak ada universitasnya nih. Universitas penjualan tuh nggak ada. Jadi kita harus improve sendiri, harus baca buku seperti ini bagi teman-teman yang memang seorang sales atau seorang penjual. Sebelum apa aja jurusnya yang manjur, yang memang sudah terbukti sama Pak Tung Desem Waringin jalankan, dan ini memang buku yang udah lama ya harusnya ya, Sales Magic ini mungkin udah 10 tahunan. Coba kita lihat dulu satu cerita di pertama kali kita buka buku ini ya. Saya sudah baca, coba saya ceritakan ke kalian dan lebih singkat aja ya. Jadi ceritanya ada dua orang pensiunan yang sudah kaya raya yang memutuskan untuk tinggal di perkampungan atau pedesaan yang lebih asri alamnya, menikmati masa pensiun tersebut. Kita sebut si A sama si B ya, atau Bapak A dan Bapak B. Untuk mengisi masa pensiunnya tersebut, aktivitas rutinnya itu Pak A sama Pak B ini suka memancing. Memancingnya di danau, bukan di pinggirannya. Mereka lebih suka memancing di tengah-tengah danaunya. Jadi naik perahu ke tengah-tengah danau, Pak A sama Pak B itu memancing di sana. Karena memancing di sana lebih banyak tentunya dibandingkan di pinggiran gitu ya. Lebih banyak ikan yang bisa kita dapatkan di situ. Nah, suatu ketika rekan kerjanya dia dulu, kita sebut si Pak C ya, datanglah berkunjung ke si Pak A dan Pak B tersebut. Nah, datang ke sana seperti biasa berkunjung, silaturahmi ya, ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Ya akhirnya mereka memutuskan bertiga untuk memancing seperti biasanya mereka lakukan di setiap harinya, menghabiskan waktu. Memancing, dapat ikan dan lain sebagainya terus gitu ya. Kemudian datanglah siang hari, jam makan siang, jam 12-an atau jam 1-an, tengah hari seperti itu. Nah, Pak A ya, si Pak A tersebut yang pensiunan tersebut, dia sudah merasa lapar nih, udah waktunya makan nih ya. Jadi dia bilang tuh ke Pak B dan ke Pak C, ya bro, gue lapar nih, gue mau makan dulu ya. Kemudian si Pak B jawab, masa gue harus nganterin lu ke pinggir danau? Ya lu kesana sendirilah gitu ya. Kemudian si Pak A tersebut, oh ya udah, gue kesananya ke pinggirnya sendiri, bisa kok. Dia lari berjalan di atas air ya, sampai ke pinggir danau, kemudian ke rumahnya makan, kemudian balik lagi tuh setelah makan ke perahunya kembali di tengah danau. Nah, itu si Pak A tuh ya. Si Pak C yang baru melihat kejadian seperti itu, dia terkagum-kagum dan merasa heran. Kok bisa ya berjalan di atas air seperti itu? Kemudian selama beberapa waktu, ya 30 menitan mungkin, si Pak B pun sama tuh. Ternyata dia udah mulai lapar juga. Bro, gue lapar juga nih, gue mau makan juga ya. Nah, sama melakukan seperti si Pak A, ya berjalan di atas air tersebut ke pinggir danau. Makan, setelah itu balik lagi. Makin heran si Pak C. Wah, luar biasa ya teman saya. Lama nggak bertemu, sekarang ketemu dia. Mereka berdua menjadi orang yang sakti, bisa berjalan di atas air. Itu yang terlihat oleh si Pak C tersebut. Kesan seperti itu yang langsung dirasakan si Pak C tersebut. Nah, kemudian si C ini pun lapar juga dong, karena udah jam makan siang gitu ya. Akhirnya dia bilang tuh ke rekan-rekannya, bro, gue juga lapar, gue mau ke pinggir danau juga. Si Pak C itu langsung bilang, gue bisa kok langsung ke sana juga, sama seperti yang lu lakuin tadi. Nah, kata Pak B ya, temennya itu, ya kalau lu emang bisa caranya ya silakan, nggak apa-apa. Nah, akhirnya Pak C tersebut langsung loncat dari perahu, langsung berjalan pure. Akhirnya kecebur ya. Akhirnya si A dan si B itu ya panik dong, langsung menyelamatkan, langsung diangkat, kemudian langsung ditekan-tekan dadanya sampai keluar air dari ini. Nah, akhirnya mereka berdua pun merasa bersalah dan mengatakan, bro, sorry, ya harusnya gue kasih tahu di mana letak batunya sehingga lu bisa loncat dan berjalan di atas air sampai ke ujung danau tersebut. Ternyata mereka nggak berjalan di atas air, tapi mereka menginjak batu-batu yang mereka udah tahu tuh batunya di mana posisinya atau letaknya. Menarik ya. Jadi terlihatnya sakti sama temennya, ternyata ada
rahasianya, ada batu yang diinjak oleh rekannya tersebut yang pensiunan tadi, si Pak A dan si Pak B tersebut. Nah, teman-teman, begitupun dalam penjualan. Kita terkadang melihat orang berjualan, wah kok ini gampang banget ya jualannya. Wah keren banget ya bisa jualan TV seharga 425 juta misalkan. Kan keren banget ya seharga mobil gitu ya. Ya bagaimana mereka bisa melakukan tersebut? Nah, kita melihatnya itu magic, itu keren, itu luar biasa, sebuah keajaiban gitu. Nah ternyata sama seperti tadi cerita dari buku Sales Magic ini, ketika melangkah ke pinggiran itu ada batu-batu yang harus diinjak. Begitupun dalam penjualan, ada batu-batunya yang teman-teman harus tahu di mana letaknya sehingga bisa menghasilkan penjualan yang lebih maksimal. Nah di buku ini dikupas lengkap, ada jurusnya, batunya apa saja di sini semuanya ada. Jadi buku ini bisa menjadi salah satu referensi ya, walaupun kalau kita bicara saat ini, mungkin karena ini buku udah lama ya, saat ini kita harus kombinasikan dengan dunia digital yang sudah berkembang ya. Walaupun di sini tidak dibahas terkait hal tersebut, ya seenggaknya ini menjadi dasar atau fondasinya menjadi penjual yang sukses atau sales yang sukses. Nah mungkin kalau kalian pengen saya summary-kan apa isinya, 4 jurusnya itu apa aja, boleh silahkan komentar saja. Coba saya nanti buatkan video lebih detailnya ya. Atau yang kalian memang hobinya baca, silahkan aja beli buku ini, linknya ada di deskripsi. Silahkan klik aja ya link deskripsi tersebut, akan langsung menuju ke penjualan buku ini. Ada banyak hal yang menarik dari buku yang bertebal 258 halaman ini. Salah satunya ada pertanyaan, 6 motivasi jualan ya, dan kalian harus tahu tuh kalian punya motivasi tersebut ada di level berapa nih. Nah di buku ini yang paling rendah, paling bawah, level yang keenamnya dijelaskan bahwa kalian ini berprofesi sebagai penjual atau sales tapi nggak punya motivasi, seperti hidup segan mati tak mau ya. Nggak ada motivasinya tuh, datang ke toko ya cuma bersih-bersih ya, rapi-rapi, ada konsumen dilayanin tapi tidak ada motivasi sama sekali. Kalau udah seperti ini ya tidak akan bisa maksimal penjualannya. Itu yang level ke-6. Di atasnya ingin sekedar hidup. Kalau di buku ini ya dikatakan ingin sekedar hidup. Jadi ya gue jadi sales atau penjual agar bisa hidup lah gitu ya. Bisa mencukupi kehidupannya dia ya. Kemudian di atasnya lagi demi uang. Ya nggak salah, tapi daripada tidak ada motivasi sama sekali ya ini lebih bagus sih ya, dengan tujuannya demi uang tersebut. Di atasnya demi uang teman-teman, ada motivasi berikutnya karena kompetisi. Samsung sama LG gitu ya, itu kompetisi. Nah biasanya salesnya atau penjualnya itu termotivasi untuk jual lebih maksimal, untuk saling mengalahkan gitu ya. Nah itu motivasi yang muncul karena kompetisi. Ya itu bagus tuh, ada kompetisi di situ sehingga lebih termotivasi untuk jual lebih maksimal. Nah itu level yang ketiga, masih di level yang ketiga, belum ke yang ke satu. Di atas kompetisi ada level motivasi yang kedua, yaitu demi keluarga tercinta, agar orang tua bisa umroh, untuk liburan dan lain sebagainya. Tapi ini hati-hati, motivasinya bagus ya seperti itu, tapi kalau misalkan tidak ada motivasi yang pertama itu bahaya, karena bisa aja kita melakukan berbagai cara ya. Yang penting bisa membahagiakan orang tua kita atau keluarga kita. Jadi itu bagus motivasinya, tapi masih belum sempurna kalau nggak ada faktor yang pertama. Apa yang pertama? Motivasi kalian ada di level ini nggak? Nah ini teman-teman silahkan jawab ya. Di level ini ya kalian akan merasa berdosa, kalau kata di buku ini ya, kalau nggak jual barang yang kalian sekarang jual tersebut, karena manfaatnya dari barang tersebut itu sangat luar biasa. Nah ini level motivasi paling tinggi dari seorang penjual, di mana barangnya ini sangat-sangat bermanfaat, bahkan merasa dosa kalau nggak menjual barang tersebut. Nah dalam buku ini ada 4 jurus bagaimana kita bisa menjadi seorang sales yang seperti magician, yang dilihat sama orang, wah keren banget, karena bisa mencapai target terus, bisa maksimal terus penjualannya, bisa liburan ke luar negeri dan lain sebagainya, dapat award dan lain sebagainya. Itu kan sales magic yang dimaksud dalam buku ini. Nah yang pertama jurusnya building trust atau membangun kepercayaan. Nah, di sini banyak ya dibahas, dan beberapa halaman dijelaskan juga bagaimana membangun kepercayaan itu didasari oleh 3 elemen dasar di sini. Bagaimana penampilan itu sangat penting sekali, ya, bau-bauan juga sangat penting. Kayak misalkan kalau kita ke bioskop gitu ya, nah kan bau-bauan dari popcornnya itu sangat dominan gitu. Nah bau tersebut akan sangat baik karena kita manusia itu punya otak reptil ya, kalau di sini ya disebutkannya. Nah di sini juga dijelaskan bagaimana cara komunikasi kita dengan visual, auditori, kinestetik. Jadi terkait building trust itu banyak yang diulas di sini. Kemudian yang kedua itu terkait building needs ya. Ini juga penting ya, karena kita harus tahu nih faktanya seperti apa sih orang
ingin beli produk kita itu karena apa sih? Contohnya, fakta bahwa orang membeli dengan faktor emosi, kemudian membenarkan dengan logika. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang beli karena pengen solusi dari barang tersebut atau produk tersebut atau jasa tersebut gitu ya. Kemudian fakta bahwa yang ketiga, orang itu membeli karena cerita. Nah, bahkan di building needs ini dijelaskan juga 6 kebutuhan manusia yang bisa teman-teman pelajari di sini, sehingga kita akan lebih paham lagi bagaimana psikologi dari konsumen. Kemudian yang ketiga, jurusnya itu kita harus bisa memberikan solusi. Tentu pengetahuan produk harus kuat di sini, harus ada di level konsultan, ya, memberikan konsultasi kepada calon konsumen kita, dan kita harus paham bagaimana cara atau teknik penyampaiannya, sehingga nanti kita bisa memaksimalkan dari segi margin ya, karena margin itu bisa naik dengan dua opsi paling ya teman-teman. Yang pertama menekan biaya, yang kedua meningkatkan pendapatan atau upselling, cross-selling, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, jurusnya itu ada yang namanya closing the sales. Nah, ini penting juga ya. Closing the sales ini dibahas panjang kali lebar di sini. Teman-teman bisa baca. Nggak cuma teori, tapi di sini ada contoh-contoh atau cerita-cerita ya yang dulu pernah dialami mungkin oleh Pak Tung. Ini dituangkan pada buku ini. Nah, kenapa tidak jadi closing? Di sini juga dijelaskan ya. Nah, karena tidak ada kebutuhan, no needs, ya, tidak ada urgency atau no urgency di sini dijelaskan juga. Kemudian juga karena tidak ada uang, no money. Banyak di sini dijelaskan teman-teman. Ya, intinya buku ini sangat-sangat penting buat teman-teman sebagai penjual. Jadi ini salah satu rekomendasi dari saya. Jadi cuma bisa mengulas dulu aja. Ya, saya sih pengen membuat mungkin satu video lagi khusus lebih detailkan lagi pembahasannya. Tapi ya kita lihat dulu nih, apakah banyak yang berminat untuk bahas satu persatu mungkin satu segmen terkait bagaimana cara building trust dan building needs dan lain sebagainya. Itu kita bisa buatkan lagi di segmen berikutnya. Nah, sekarang di video ini kalian ada gambaran dulu bagaimana isi dari buku ini, bagaimana sales magic ini penting buat kalian gitu ya, bagi yang ingin lebih memaksimalkan pengetahuannya terkait sales dunia penjualan seperti ini. Silahkan teman-teman cek di deskripsi, ada link toko pembelian produk ini ya, buku ini, dan tentunya silahkan komentar kalau ingin dibahas lebih detail lagi. Tolong dong dibuatkan kontraknya dari buku ini, apa kelemahannya. Nah, karena saya udah baca semuanya full, saya udah menemukan dan udah mencatat beberapa hal yang semoga di next buku lagi bisa ada improvement ya. Ini masukannya dari kita sebagai pembaca gitu ya. Jadi ya silahkan komentar aja, kita coba buatkan nanti video berikutnya. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton sampai sini. Sampai ketemu lagi di next review buku lagi atau review produk elektronik lagi. See you.